Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Fajar, saya mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya mau membagikan gagasan masa depan tentang layanan rumah sakit yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai spiritual mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya Islam. Judul presentasi saya hari ini adalah digitalisasi ICU terintegrasi dengan spiritual care Islami, mewujudkan kualitas hidup hingga akhir hayat. Latar belakang isu topik hari ini adalah unit perawatan intensif seperti ICU, ICCU, dan NICU adalah pusat penanganan pasien-pasien dalam kondisi kritis. Di sini, nyawa bisa diselamatkan dalam hitungan detik. Namun ada satu hal yang sering terabaikan, aspek spiritualitas dan emosional pasien dan keluarganya. Pasien di ICU itu sering terisolasi, jadi keluarganya sulit berinteraksi dan kondisi kritis membuat mereka rawan kehilangan arah, harapan, dan bahkan makna. Di sisi lain, digitalisasi ICU berkembang sangat pesat, mulai dari alat monitoring real-time, electronic medical records, hingga sistem pengingat intervensi medis. Tapi bagaimana jika sistem ini juga bisa membantu menguatkan iman dan mental pasien, bukan hanya tekanan darahnya? Saya mau mengusulkan model layanan digital ICU terintegrasi spiritual core Islami. Jadi itu adalah sebuah sistem layanan intensif berbasis teknologi namun tetap humanis dan Islami. Beberapa komponen utamanya adalah yang pertama, digital spiritual dashboard. Jadi, sistem ini mengumpulkan data non-medis pasien seperti kondisi emosional, permintaan rohani, dan kebutuhan akhir hayat. Kemudian pasien atau keluarga juga bisa mengisi preferensi seperti waktu zikir, murotal yang disukai, atau permintaan ustadz yang menjadi pendamping. Yang kedua, prayer and peace mode. Jadi, sistem ruangan otomatis bisa memutar zikir atau murotal pada saat jam-jam tertentu. Dan kemudian ada fitur pengingat waktu sholat untuk pasien yang masih sadar, dan keluarga bisa ikut menyimak melalui aplikasi keluarga. Yang ketiga, AI untuk Advanced Care Planning Islami. Algoritma sistem akan mendeteksi kapan pasien kritis mulai masuk fase akhirnya. Tim dokter akan mendapatkan notifikasi untuk memulai diskusi perencanaan akhir hayat berbasis nilai Islam, seperti penolakan tindakan vital, kesiapan spiritual, dan hak untuk wafat secara tenang. Yang keempat, ada telespiritual care. Jadi fitur ini memungkinkan ustadz, psikolog, dan perawat spiritual hadir melalui video call atau langsung ke ICU. Kemudian keluarga juga dapat meminta pendampingan rohani tanpa harus datang ke rumah sakit. Komponen tersebut bisa diintegrasikan dengan nilai Islam dan kelompok rentan. Jadi dalam Islam, menjaga nyawa adalah kewajiban, namun memuliakan kematian dengan cara yang baik dan tenang juga termasuk ibadah. Jadi sebenarnya model ini menghormati nilai-nilai tawakal, ikhlas, dan husnul khotimah sebagai bentuk pencapaian kualitas hidup hingga akhir hayat. Kemudian layanan ini juga inklusif, tersedia dalam bahasa isyarat dan fitur visual atau audio, khusus untuk pasien difabel. Lebih dari itu, bukan hanya teknologi, tapi bentuk berkat, bahwa teknologi juga bisa menyentuh aspek rohani. Kalau misalnya dilihat dari relevansi dan dampak iptek, inovasi ini bukan hanya futuristik, tapi juga sangat relevan. WHO sendiri menyatakan bahwa spiritual care penting dalam layanan paliatif dan critical care. Kemudian studi di BMJ dan JAMA menunjukkan bahwa pasien yang mendapat dukungan spiritual lebih tenang dalam menghadapi kematian dan keluarganya bakal lebih siap. Dari sisi iptek, ini bisa diintegrasikan dengan EM rumah sakit, kemudian menggunakan algoritma AI yang etis, dan diadaptasi untuk mendukung hospital tourism Islami di masa depan. Jadi kesimpulan dari saya, inovasi rumah sakit masa depan bukan hanya tentang mesin yang lebih pintar, tetapi juga tentang melayani manusia secara utuh, jasmani, rohani, dan emosinya. Kemudian, digital ICU terintegrasi spiritual care adalah langkah kecil untuk menjadi rumah sakit yang lebih islami, inklusif, dan bermartabat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.